Kabupaten Blitar. Hari ini kita melakukan webinar korban di era adaptasi baru atau di era new normal. Hari Raya Idul Adha saat ini tinggal beberapa saat lagi ya, atau sekitar 14 hari lagi. Tentunya di hari tasreknya pastinya akan ada penyembelihan hewan korban. Nah, tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya tentunya, karena di masa pandemi, di masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal ya, kemarin istilahnya, sekarang diganti adaptasi kebiasaan baru. Tentu banyak hal yang harus diketahui baik masyarakat atau mungkin petugas-petugas yang nanti harus bersentuhan dengan masyarakat. Nah, kali ini kita akan bahas korban di era adaptasi kebiasaan baru atau new normal dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Dr. Hewan Adi Andaka, MSI, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Selamat siang, Pak Adi Andaka. Oke. Kemudian juga saya akan sapa Bapak Dr. Hewan Yuda Satya Wardana. Selamat siang, Pak Yuda. Selamat siang. Semuanya. Oke. Kabar baik tentu, Pak Yuda? Alhamdulillah kabar baik. Oke. Kemudian juga dari Yogyakarta, saya akan sapa Bapak Dr. Hewan Wikrama Setia Dharma. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Ulan. Alhamdulillah. Iya, apa kabar ini Jogja? Alhamdulillah baik. Jogja selalu ngangenin, Pak. Katanya orang Blitar begitu. Oke, mau mampir. Insya Allah nanti kalau sudah ada apa ya, di era adaptasi kebiasaan baru ini, kita nanti bisa ke sana lagi orang Blitar. Baik. Langsung saja, kali ini pembukaan akan diawali Bapak Dr. Hewan Adi Andaka, MSI, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Pak Adi Andaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati segenap panitia, kemudian teman-teman dari Mayangkara serta krunya atas bantuan dan kerjasamanya. Yang saya hormati Dr. Hewan Yuda Satya Wardana sebagai pemateri, kemudian sejawat Dr. Wikrama Setia Dharma dari Jogja yang telah menyempatkan untuk membantu kami dalam rangka sosialisasi atau dalam rangka kita pelatihan penanganan hewan korban pada hari ini, hari Selasa tanggal 15 Juli 2020 di era new normal. Barangkali ini baru pertama kali yang kita adakan, yang selama ini senada kita adakan dengan cara tatap muka langsung. Kami juga sampaikan selamat bergabung kepada segenap partisipan dan pada hadirin sekalian. Kalau di data kami tadi kurang lebih ada sekitar 71 ya, dari sekitar 170 yang telah mendaftar. Kami sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami mengharapkan kepada seluruh peserta, atau nanti lebih khusus lagi kepada tim kami, ini nanti bisa mengikuti acara ini dengan seksama. Nanti dari materi yang akan disampaikan oleh para pemateri, nanti yang disampaikan oleh saudara Dr. Yuda dan Dr. Wikrama, untuk diikuti, karena serang ini era pertama kali kita melaksanakan Idul Korban di era pandemi. Barangkali di sini ada protokol-protokol kesehatan yang harus kita laksanakan
dalam rangka untuk melakukan daging yang asuh, juga kita dalam rangka di era ini barangkali nanti kita juga dalam waktu juga barangkali juga ada pedoman penanganan hewan kurban yang akan dikeluarkan oleh gugus tugas. Untuk Kabupaten Blitar, ini kami yang terdiri dari 22 kecamatan, 220 desa dan 28 kelurahan. Semua nanti kami menyiapkan sebanyak kurang lebih 248 petugas yang tersebar di semua masing-masing. Kami baru mampu untuk di tiap desa itu adalah satu petugas, kemudian di tiap kecamatan nanti ada koordinatornya, kemudian sebagai Satgas Penanganan Hewan Kurban Kabupaten Blitar, nanti kami berikan delegasi kepada tim kesehatan hewan kawan KC ini sebagai pembelajaran dalam mengkoordinir baik itu mulai dari penyiapan sampai di pelaporannya. Barangkali itu sekali lagi kami sampaikan selamat berseminar, selamat mengikuti pada hadir semuanya, dan saya juga menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Radio Mayangkara beserta krunya, kemudian sejawat Dr. Yuda dan Dr. Wikrama. Barangkali itu dari saya, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 254 personil untuk memantau di sejumlah 248 desa kelurahan di 22 kecamatan seluruh wilayah Kabupaten Blitar, dan ada 6 personil tambahan untuk pendampingan pejabat saat Idul Kurban. Ya, ini memang tugas berat ya bagi para petugas yang nanti akan diterjunkan. Titiknya kalau di Kabupaten Blitar ini ada sekitar 1.800 titik. 1.800 titik di mana tugas yang ditambah dengan protokol kesehatan, karena pada saat-saat seperti ini kita dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Banyak sekali kebijakan-kebijakan dari pemerintah, mulai dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, kemudian Undang-Undang Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang penerapan kedaulatan kesehatan masyarakat COVID-19 dan selanjutnya. Cukup banyak, tapi hal yang perlu kita inti dari semuanya itu adalah kita melakukan kegiatan yang biasa ditambah dengan protokol kesehatan.
Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini dimulai dari penyiapan korban yang biasa dijual mulai hampir 1 bulan yang lalu di tempat-tempat pinggir jalan, bahkan di pasar-pasar hewan dan yang lain. Nah, kami berharap bahwa kegiatan ini Bapak Ibu yang mengikuti ini pun juga ikut memberikan mengingatkan kepada masyarakat luas bahwa kegiatan ini harus selalu dalam protokol kesehatan. Salah satunya, meskipun dalam hal jual beli di pinggir jalan, pasar jajan, kemudian di pasar-pasar hewan, tolong diingatkan bahwa kita harus jaga jarak. Kemudian pakai masker. Nah, ini harus selalu diingatkan. Bukan saja kami, tapi Bapak Ibu yang mengikuti hari ini pun juga saya berharap juga mengingatkan pada kita semuanya. Dan selain itu kita juga harus sering-sering cuci tangan. Penjualan ternak di pinggir jalan, di pasar-pasar, bahkan petugas kami pun sebenarnya sudah mulai mencoba menyiapkan bahkan sampai online. Teman-teman kami di lapangan, di pasar hewan, bahkan di RPH, rekan-rekan sudah menyiapkan melayani masyarakat luas itu bersama dengan alat online. Jadi menyiapkan hewannya, kemudian tata caranya, diharapkan masyarakat tidak akan banyak kumpul di sini, sehingga daging yang diharapkan tetap berjalan, dan satu hal, ibadah kita tetap bisa berjalan. Berikutnya yang kedua, selain di pasar-pasar juga sudah ada. Nah, ini adalah pada saat acara berlangsung, itu pada tanggal 10 Zulhijjah pada 31 Juli rencananya. Ini akan banyak sekali pemotongan hewan kurban di masyarakat secara luas. Karena ini ada di musim tidak biasa, akhirnya kita masuk ke dalam new normal. Ada baiknya kita juga mempergunakan kaidah bahwa pemotongan itu tidak harus dalam 1 hari. Mungkin Dr. Wikrama bisa nanti memberikan masukan lagi bahwa kita nanti masih sah untuk melakukan pemotongan dalam hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Begitu Dok ya nanti ya. Nah, kenapa demikian? Karena ini juga setidaknya akan mengurangi jumlah masyarakat yang harus berkumpul. Misalkan dalam satu titik itu ada 10 sasaran ternak yang harus dipotong, mungkin bisa dibagi 3 atau bergantian dengan masyarakat yang lain, sehingga ini tidak akan banyak tidak akan banyak berkumpul di situ. Sebelum nanti talinya siap untuk ditarik. Jadi paling tidak 3 orang ini yang hadir pada saat engine dan piston. Baru kemudian setelah tali manusia, petugas yang lain masuk untuk membantu menarik. Itu juga dilakukan dengan perlahan-lahan hingga nanti tali temali semakin kuat dan kemudian hewan bebas secara perlahan. Jadi usahakan hewan bisa lepas secara perlahan, jadi tidak jatuh dengan keras. Karena ketika hewan jatuh dengan keras itu akan dimungkinkan terjadi lemah. Nanti yang akan mempengaruhi kualitas daging pada saat ada bagian yang mengarah, jadi akan lebih cepat rusak. Kira-kira gitu. Dan juga demi keamanan, satu lagi ini bukan masalah gaya
ketika sudah berubah, kamu mata terus dari ikat. Karena ini juga minggu yang lalu saya ketemu dokter bedah, karena dia cerita hampir tiap tahun tuh saya dapat pasien itu hasil sepakan sapi gitu kira-kira. Oke, kira-kira gitu. Terima kasih. Mohon izin bertanya, berbahayakah daging sapi yang ada nadinya seperti